Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah hidupkan kembali kita setelah mematikan beberapa saat dalam tidur kita, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang mensyukuri atas segala nikmatnya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan, manusia mulia yang insya Allah nanti akan mendapatkan hak otonom dari Allah SWT yang memberikan syafaat kepada umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang nanti mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin membacakan hadis dari hadis yang sebelumnya, yang kemarin kita selingi dengan surat Ali Imran ayat 133 134, yaitu tanda-tanda orang yang bertakwa, yang oleh Allah disiapkan surga yang seluas langit dan bumi luasnya. Ya, kalau kita tidak mampu seperti apa, nggak usah dipikirkan, ya. Tapi yang pasti itu janji Allah yang tidak pernah luput dan tidak pernah mengingkari atas janji-janjinya. Sekilas ciri-ciri orang yang bertakwa kemarin, yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan sedikit dari hartanya di dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itu yang pertama. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Yang kedua adalah orang yang bisa menahan amarah. Lagi menahan amarah. Ini yang luar biasa. Wal afina 'anil nas. Dan yang ketiga adalah orang yang mampu memaafkan, bukan meminta maaf, tapi memaafkan atas kesalahan-kesalahan Allah. Walaupun ya orang yang didolimi, sekali lagi orang yang didolimi itu ya juga berhak membalas. Tapi ingatlah bahwa Allah mencirikan orang yang memaafkan atas kesalahan orang lain adalah ciri dari orang-orang yang bertakwa. Dan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan mudah-mudahan kita termasuk yang memiliki ciri-ciri tadi itu. Walaupun kadang seperti saya sendiri ini menahan diri kalau sudah dengan menghadapi anak yang nomor 4 itu luar biasa. Jadi menahan diri dari amarah kadang ya tersulut juga Ustaz Fikri. Kecuali Ustaz Fikri 40 hari menemani Malika itu luar biasa. Baik, itu kemarin surat Ali Imran yang kita pelajari di ayat 133 134, dan saat ini kita akan membacakan hadis-hadis gitu aja ya. Mungkin ulasannya sedikit-sedikit. Baik,
Hadis kedua setelah hak muslim atas muslim yang lain, yaitu saya bacakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fauqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Rawahu muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena hal itu lebih patut agar engkau sekalian tidak menganggap rendah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Ya. Di hadis ini mengingatkan kita semuanya untuk syukur atas segala nikmat yang diberikannya, untuk selalu tidak mengingkari sekecil apapun, sekali lagi, sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Dan perlu diketahui di hadis ini pun juga mengingatkan kita bahwa pada saat kita ingin mensyukuri atas segala nikmat itu, pengontrolnya adalah selalu melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Saat ini kita telah menempati rumah. Ya, sekali lagi menempati rumah. Apakah rumah itu kontrakan, apakah rumah itu cicilan, rumah itu sudah dibeli sendiri dan sebagainya. Ingatlah bahwa untuk mensyukuri atas segala nikmat itu, lihatlah orang-orang yang saat ini belum punya rumah. Bahkan sekali lagi, bahkan orang-orang yang tidak memiliki rumah, tidak menempati, sekali lagi, jangankan memiliki rumah, mau kontrak saja sudah tidak mampu, ya, tidak mampu, sehingga mereka berada di luar rumah, masih bingung ke sana kemari. Pada saat ini kita pagi-pagi sudah bisa minum teh dan kopi, apalagi teh kopinya cap ratu. Apa cap ratu itu? Ratuku. Ingatlah bahwa banyak orang di sana, ya saudara-saudara kita, mungkin di orang-orang yang kesulitan air juga akan minum saja sudah kesulitan. Itulah. Jadi sekali lagi bahwa jangan melihat orang yang di bawahnya, jangan dibandingkan. Ya Allah, rumahku kecil, rumahnya dia besar. Ya Allah, saya berangkat ke sekolah diantar dengan sepeda motor, dia dengan mobil. Itu yang akan menyakiti hati dan mengarah kepada kekufuran atas segala nikmat Allah. Jadi ya, kita pengontrol atas upaya mensyukuri segala nikmat ya dengan cara seperti itu. Sekali lagi, dengan cara seperti itu. Itu hadis yang kedua. Saya lanjut aja ya. Ya, saya lanjut aja. Nanti bisa nanti mungkin sambil ngobrol yang lain. Hadis yang kedua, wa an Nawasim ibni Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an birri wal ismi faqala al birru husnul khuluq wal ismu ma haka fis sadri wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Akhrajahu Muslim.
Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah apa yang terlintas di jiwamu tetapi kamu benci, kamu takut, kamu resah, ya, diketahui oleh orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Apa maksudnya di sini adalah? Maksudnya adalah bahwa kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Apapun yang kita lakukan, sampai senyum pun juga adalah akhlak yang baik. Pada saat akhlak yang baik itu kita lakukan, perbuatan baik itu kita lakukan, maka akan berpengaruh pada diri kita. Pada diri kita, hati menjadi nyaman, hati menjadi tenang, hati menjadi, ya, kalau gambaran hati ini menjadi tenang, menjadi tentram, maka akan memancarkan, begitu ya, akan bergerak ke seluruh sel tubuh. Dan pada saat bergerak kebaikan itu berpancar kepada ke seluruh tubuh, maka juga berpengaruh kepada banyak hal. Ucapannya, berpengaruh pada ucapannya, maka ucapannya akan baik juga. Akan berpengaruh pada tatapannya, tatapannya juga tatapan baik, gitu ya. Akan berpengaruh kepada, ya, semua organ tubuhnya yang mengarah kepada kebaikan. Tetapi kebalikannya, Rasulullah di sini menyampaikan, sedangkan dosa adalah apa yang terlintas di jiwamu, ya, tetapi kamu benci, takut, diketahui oleh orang lain. Pada saat kita melakukan sebuah kejelekan, kecurangan, hal yang mengarah kepada keburukan, pasti juga akan berpengaruh pada hati. Normal saja kalau kita sudah melakukan sebuah kejelekan, gitu ya. Satu contoh, mengambil barang orang lain. Seorang pencuri pun, sekali lagi, seorang pencuri pun, pada saat dia mengambil barang orang lain, maka, ya, bukan berarti, ya, bergembira, tenang, lalu perasaannya menjadi nyaman, tidak. Tapi Allah memberikan rasa was-was. Ya opo engko nek ketemu, gitu ya. Ya opo nanti, gitu ya, dampak-dampak lain yang memang mengarah kepada kejelekan. Jadi sekali lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada kita bahwa kebaikan adalah merupakan bagian dari akhlak yang baik yang dapat diketahui melalui nurani, ya, nurani kita, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kepada kita agar kita minta fatwa. Ya, kalau kita mau melakukan sesuatu itu, oleh Nabi diminta untuk meminta fatwa. Kepada siapa? Kepada kiai, kepada orang-orang yang mungkin ilmunya banyak? Tidak. Tetapi Nabi kita meminta kepada diri kita untuk meminta fatwa kepada hati nurani kita sendiri. Ketika terjadi perkara yang samar-samar, misalkan, ini baik apa enggak, ya, gitu ya. Kalau meragukan, ya lebih baik tidak dilakukan. Tapi kalau sudah jelas baik, ya gaspol aja, katanya Rafa, ya. Gaspol gaspol ya. Ya, tancap gas saja kalau sudah masalah kebaikan.
Jadi nurani kita ini yang akan menentukan gitu ya, kebaikan dari dosa. Jadi pada saat kita sudah mau melakukan, sudah mau rasan-rasan ini gitu ya, mau rasan-rasan ini, tanya kepada diri kita, mau kita teruskan tidak rasan-rasan ini gitu ya, rasan-rasan, tapi mohon maaf, rasan-rasan yang tidak baik ya, rasan-rasan yang tidak baik ya. Karena jelas kalau sudah memperbincangkan orang lain, walaupun itu benar adanya, ya sekali lagi benar adanya yang dilakukan oleh orang lain itu juga oleh Allah dan Rasulnya dilarang, yaitu yang biasa kita sebut dengan ghibah, melakukan perbincangan yang ya membincangkan orang lain atas ketidakbaikan orang lain tersebut. Lalu jiwa dan nurani kita tidak, pada saat jiwa dan nurani kita tidak menolak, ya pastinya itu akan membawa kebaikan gitu ya. Jadi sekali lagi, perbuatan jelek pun, sekali lagi perbuatan jelek walaupun itu kita lakukan sendirian, sekali lagi sendirian, pasti membawa ketidakbaikan, membawa ketidaknyamanan di dalam hati. Jadi sekali lagi minta fatwa kepada diri, pada hati kita, hati nurani kita, ini termasuk kebaikan atau tidak. Nah, kalau ragu-ragu lebih baik sementara tidak dilakukan. Itu hadis yang kedua ya. Ini sebenarnya hadis yang kedua ini pemaparannya panjang, cuman kita singkat aja. Lalu kita lanjut hadis yang ketiga. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum salasa fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna dzalika yukhzinu, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau bertiga, apabila engkau bertiga di dalam sebuah tempat gitu, kita bertiga ya, ada si A, si B, si C gitu, ada bertiga, maka janganlah dua orang di antara kita ya, di antara berbisik tanpa menghiraukan yang lain. Artinya dari bertiga ini dua yang lain berbisik gitu ya, tanpa mengajak yang satu. Oleh Rasulullah dilarang, oleh Allah dan Rasulnya dilarang. Hingga engkau bergaul dengan manusia, karena yang demikian itu membuatnya susah. Ya, ada saya, ada Ustadz Fikri, ada Pak Henry, gitu ya. Bertiga padahal sudah kumpul begini. Gitu ya. Saya berbisik-bisik, walaupun mungkin baik, tidak ngerasani, tidak membicarakan Pak Henry misalkan, itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena apa? Bisa menimbulkan sakit hati dan sudun. Wah, lapo iki gitu ya. Kalaupun ada yang rahasia, lebih baik menunggu nanti kalau sudah banyak orang, atau sekalian tidak ada orang gitu. Kalau itu rahasia yang memang tidak harus diketahui oleh orang lain yang ketiga tadi itu. Jadi berbisik-bisik saja, Allah dan Rasulnya itu tidak boleh. Lah anak-anak sekarang kadang gitu, sudah jelas-jelas ada temannya kadang gitu ya. Sakit, pasti sakit hati, pasti tidak nyaman. Jadi orang yang ketiga itu pasti merasa dia tidak nyaman, dan di hatinya pasti bertanya-tanya, bicara apa itu ya, gitu ya, berbicara apa ya.
lebih baik kalau memang yang ya tidak sesuatu yang memang tidak rahasia ya tidak usah berbisik-bisik begitu ya. Kalau rahasia lebih baik ditahan dulu. Itu. Baik, itu. Oke, mungkin 3 hadis ini kalau memang nanti tidak ada pertanyaan nanti bisa kita tambah 1 hadis lagi. Oh enggak. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan Ustaz Fikri. Yang susah prakteknya. Iya, betul. Yang susah itu prakteknya. Betul, Ustaz. Ya. Ya. Ya, yang seperti tadi itu, yang hadis yang pertama tadi itu. Walaupun kita ini tapi sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul kita, Nabi kita itu adalah pengontrol buat kehidupan kita semuanya. Ya memang betul kan bahwa untuk mensyukuri dan tidak ingkar, tidak kufur dengan nikmat Allah, jangan melihat orang yang mungkin dari sisi materi itu lebih banyak. Ya, satu contoh misalkan, ya Allah aku kok pendek, ya Allah Ustaz Fikri tinggi besar. Nah, itu tidak syukur, tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi lihatlah yang di bawahnya, gitu ya. Jadi memang betul kata Ustaz Fikri, memang tidak mudah untuk mempraktekkan, gitu ya. Ada, ya. Jadi ada pertanyaan Ustaz. Iya. Biasanya kan seringkali kan setiap duduk terus akhirnya rasan-rasan. Nah, untuk menghilangkan itu bagaimana? Iya. Biasanya bu-ibu yang biasanya. Iya. Untuk mengurangi bagaimana Ustaz? Bukan mengurangi. Bukan menghilangkan, mengurangi saja. Hilangkan. Kan tidak bisa lah, full. Baik. Mumpung ingat Ustaz Fikri, tapi dalam hal kebaikan kebalikannya. Dalam hal kebaikan kebalikannya. Dalam perbuatan kebalikan dalam hadis ini. Apa maksudnya? Kalau sudah dalam kebaikan, lihatlah orang yang sudah banyak melakukan kebaikan, lebih dari kita, gitu ya. Lebih dari kita. Ya Allah, si fulan sudah istiqomah, sholatnya 5 waktu walaupun masih di rumah, saya masih bolong-bolong. Ya Allah, yang sudah di 5 waktu tapi di rumah, ya Allah dia berusaha untuk istiqomah di masjid walaupun masih belum 5 waktu. Ya Allah, dia selalu walaupun hanya 500 rupiah tetapi rutin setiap habis sholat subuh, karena sedekah itu yang bagus di pagi hari ya. Jadi seperti sholat subuh gitu. Dan apalagi sekarang nggak ada alasan, misalkan mau disedekahkan kemana, nggak ada alasan. Ya dengan megang ini aja sudah, nomor rekening donasi kan banyak itu ya. Apalagi di aplikasi mobile banking gitu. Kalau di BSI kita setelah transaksi mesti ada tawaran untuk bersedekah di situ. Tapi sering ragu Ustaz. Kenapa? Kayaknya sering ragu. Sering ragu. Kalau ragu ya anulah. Tapi kalau di GWK kayaknya enggak ragu Ustaz. Jadi GWK harus membuat rekening. Cuma belum punya Ustaz ya. Iya. Kalau ragu fatwa hati. Jadi yang ditanyakan oleh Ustaz Fikri tadi itu bagaimana menghilangkan gitu ya. Menghilangkan gitu ya. Ya, mengurangi. Kalau Ustaz Fikri kayaknya bertahap maunya, mengurangi, setelah itu menghilangkan. Ya,
kembali dengan kegiatan kita ini adalah upaya mengontrol diri kita. Sekali lagi, minimal setelah mendengarkan tadi itu berbisik falayatan najasu dunal akhor tadi itu, berbisik-bisik tanpa melibatkan orang lain itu, dengan mendengar ini sudah dilarang, otomatis dalam hati kita ya berupaya dalam diri untuk berniat untuk tidak melakukan itu. Ternyata kok kebiasaan itu keceplos saja. Lah saat keceplos itu lah kembali kepada relnya. Ikuti ketidakbaikan dengan kebaikan. Sama halnya Allah memberikan kepada kita kewajiban untuk melaksanakan 5 waktu, sholat 5 waktu. Kok ada sholat sunnah? Untuk apa fungsinya? Menyempurnakan dari sholat kita. Jika bisa jadi mungkin dari sholat 5 waktu kita itu tidak sempurna. Sama halnya dengan tadi itu, ya dengan begini ya berarti kita menghindari. Kalaupun selama ini mungkin tadi itu kita lakukan karena bisa jadi karena tidak punya ilmunya. Nah, makanya kita berusaha yang tadi cari ilmunya. Kalau sudah tahu cari ilmunya, ya, terus mengarahkan pada diri kita, mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan sehingga berpengaruh kepada kebersihan hati kita, sampai nanti posisi hati kita disebut sebagai qalbun salim, yaitu hati yang bersih. Ada loh ya, ibu-ibu itu bapak-bapak pun gitu ya. Oh, ibu-ibu dan bapak itu diajak ngerasan itu cuman mesem gitu. Berupaya untuk tidak menimpali gitu ya. Jangankan gitu. Ya kalau sudah kayak gitu kan masih gitu ya. Apalagi sampai kalau bahasanya anak sekarang ini kepo, Ustaz ya. Kepo dengan permasalahan orang lain. Ya, kepo dengan permasalahan. Duh, ya, gitu ya. Saya kemarin loh dengar gitu ya. Baru dengar itu sudah penasaran. Katanya si tetangga kita itu sekarang ini begitu ya. Sekarang ini mau mengambil TV. Beli TV baru mau beli sudah dirasani. Kredit. Oh gak mikir mau kreditannya akeh misalkan. Oh itu jadi apa? Jadi bahan perbincangan yang asik sekali itu. Apalagi sambil minum lah itu nyemil lagi. Nyemilnya wis rada cari masalah lain gitu ya. Ya, lalu kedua tadi itu tanya kepada hati kita, terus istiqomah hati kita sebagai pengendalinya. Ya, pada saat kita berbuat sesuatu itu, ya tetap ini baik atau tidak, gitu ya. Nah, seperti itu. Salah seperti itu, Ustaz. Yang lain ada? Tidak ada? Terkait bersedekah. Oh, bersedekah. Iya. Ini kan kami sudah berkeluarga suami istri. Iya. Bersedekah, bagaimana bersedekah jika tidak diketahui oleh istri? Iya. Gimana ibu-ibu? Yang menjawab ibu-ibu seharusnya. Apalagi sekarang ini sudah lama sebenarnya di kantor. Tanyanya kok ketika nggak ada Bu RT ini.
sama teman itu begini kalau pada saat gajian, dan saya itu sering memperhatikan teman-teman pada saat gajian dan request kepada bendahara, Mbak, yang itu jangan dimasukkan rekening ya. Loh, kenapa? Itu kan uang laki-laki gitu ya. Uang lanang ya. Duit lanang. Ya, duit lanang. Lu kok bisa gitu ya. Iya, engko nek masuk rekening kabeh kok masuk kabeh gitu ya. Masuk ke bendahara pusat semuanya. Kalau nyuwun ngapunten, walaupun di situ suami itu adalah seorang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Seorang suami itu pemimpin bagi keluarganya, istri dan anak-anaknya. Seorang istri itu pemimpin bagi harta dan anak-anak suaminya, gitu ya. Seorang pembantu itu seorang pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya untuk menjaga harta termasuk rahasia majikannya. Jadi apalagi di situ ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu seorang laki-laki itu oleh Allah ya, dan Rasulnya itu dikatakan di situ bahwa seorang pemimpin bagi dan lebih mampu, lebih kuat begitu ya. Walaupun mungkin jenengan satu dua melihat seorang perempuan itu lebih tanggung dari suaminya, kita tidak bisa dan tidak boleh mengingkari atas firman Allah itu. Jadi ya di dalam kalau sudah urusan seperti itu yang disampaikan Pak RT tadi itu, harta itu apalagi hartanya atam dari jeripayah dari suaminya, kerja maisha dari suaminya, ya halal saja, sah saja. Cuman perlu dipertanyakan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah begitu ya, adalah keluarga yang harapannya apapun yang dilakukannya itu selalu ya akan membawa dampak kepada keluarga yang lainnya, gitu ya. Ya berupaya semaksimal mungkin untuk diberitahu. Tetapi bisa jadi suami karena melihat ternyata pada saat misalkan seorang laki-laki itu mau sedekah itu wis diomeli mbek bojone. Ya, itu beda lagi. Ya, mau sedekah, mau membantu orang lain, mau berbuat baik, misalkan donasi ke Palestina yang saat ini sedang membutuhkan. Ternyata ya kebiasaannya kalau sudah dengar kayak gitu itu istrinya ngomel, istrinya tidak setuju, ya mungkin bisa dilakukan gitu dengan diam, karena alladzina yunfikuna tadi itu wasyarra wad dharra. Jadi bisa jadi seperti yang tadi saya ceritakan, duit lanang dan sebagainya. Saya itu pernah berbincang sama bendahara. Jadi ya iya Mbak, kok pakai duit lanang, duit wedok itu sakjane kaya apa sih begini. Kan ada tanda tanya, ada problem di dalam rumah tangga. Ya namanya sudah berumah tangga ya mestinya bersama-sama begitu ya, bersama-sama. Pada saat ada rizki, ada hal yang mungkin di situ bisa dinikmati bersama-sama, ya harus dinikmati bersama-sama. Karena tujuan seorang laki-laki mencari nafkah itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarga.
termasuk sedekah tadi itu. Jadi jangan berpikiran ibu-ibu, suami kita yang bersedekah itu lalu kita tidak punya ganjaran. Mohon maaf, kadang istri ini kan aneh ya, seorang dosen ya, dosen untuk anak-anaknya maksudnya. Jadi kadang berpikir keselku iki ora ono wujude gitu. Enggak terlihat. Kadang begitu ya. Kadang begitu. Yo mulai bangun pagi sudah menyiapkan masak dan sebagainya. Nanti suami dan anak-anaknya berangkat bekerja, sik ngepel, sik nyapu, sik apa, sik sembarang gitu ya. Sik lipat-lipat gitu ya. Sik nyetrika. Belum selesai nanti anaknya rewel gitu ya. Berikutnya bapaknya tambah rewel maneh. Jadi kadang berpikirnya ke arah sana. Ya, tinggal kita sampaikan saja. Ya sebenarnya sampean iki nek di apa ya? Seumpamanya dibayar itu gajinya lebih besar. Lebih besar dari saya begitu ya. Ya, memang tidak berwujud. Lalu bertanya, apakah sampean saja yang mendapatkan pahala, wahai suami? Gitu ya. Ya tidak. Artinya bahwa apa yang dilakukan suami, kebaikan-kebaikan itu untuk keluarganya, maka sang istri pun juga terimbas atas kebaikan itu. Jangan dikhawatirkan. Ya, bersedekah tadi itu, bersedekah selama bercerita kepada keluarga itu insya Allah berceritanya untuk memberi kabar baik, berceritanya karena ingin supaya ditiru oleh keluarganya. Ya mosok bapaknya kepengen dipuji gitu ya, suaminya dipuji, anak-anaknya. Ya tidak, tapi tujuannya supaya kebaikan itu bisa diteruskan paling tidak, gitu ya. Jadi seperti itu, insyaallah. Ada? Baik. Nggih. Misalnya kita di rumah, ya. Berangkat mau sholat, itu sakit pada balik itu hukumnya apa? Kembali ke rumah lagi. Ke rumah lagi. Kira kita mau sampai kok ya. rasa sesak gitu. Oh iya. Apa itu? Bukan hukumnya apa, tapi apakah masih tetap mendapatkan pahala? Gitu. Insya Allah. Niat saja, niat jadi luar biasanya agama Islam itu begini, Bapak Ibu. Baru niat berbuat kebaikan itu sudah dicatat oleh Allah. Tapi jangan bolak-balik. Aku niat wis jamaah. Marno tiba ndak wis. Karena hanya kepingin mendapatkan dicatat tadi itu. Berikutnya juga gitu. Niat aku gitu ya. Tapi yang pasti Allah Maha tahu ya. Jadi niatan ibu sudah punya niat untuk sholat, gitu ya, sholat berjamaah, gitu ya, sholat bersama-sama, sholat tepat waktu. Tapi karena sesuatu hal tadi itu ternyata Allah mentakdirkan, misalkan tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba sesak kambuh dan sebagainya. Ya, yang pasti. Dan luar biasanya kalau kita punya niat mau berbuat tidak baik, Allah tidak mencatatnya itu sebagai ketidakbaikan. Itu luar biasanya. Jadi kalau kita baru punya niat, makanya sering-sering niat aja ya. Tapi ya itu tadi, niatnya bukan niat jongojo ya. Bukan niat jongojo, bukan. Tapi memang niat betul. Ya Allah, nanti kalau saya ada rezeki ya Allah gitu ya. Walaupun ternyata belum terkabulkan. Itu sudah luar biasa. Ya. Nah, kalau kita berbuat niat mau mencelakai teman kita,
tetangga kita baru niat belum dilaksanakan, Allah tidak mencatat itu sebagai ketidakbaikan. Itu luar biasanya. Itu insyaallah. Melanjutkan barusan Ustaz. Ya. Beliaunya tadi kan ingin jamaah tapi di perjalanan harus pulang. Apakah mendapatkan pahalanya sholat jamaah tadi? Ya tadi itu Ustaz. Allah akan mengganjar. Berarti sama dengan melakukan Ustaz? Melakukan. Sama dengan melakukan. Ya karena kan bukan pulangnya kan bukan karena keinginan hati. Keinginan. Karena jadi uzurnya adalah uzur syar'i. Ya. Bahkan nyuwun ngapunten. Wong mau salat saja kebelet pipis, mau BAB itu ya sebaiknya menuntaskan itu dulu. Gitu ya. Yang pasti kan Allah Maha tahu hati kita yang paling dalam, niat kita. Gitu ya. Itu seperti itu. Baik itu. Ada lagi silakan. Ada wonten Pak. Nggih. Nggih. Kalau kita menerima gaji, Nggih. terus 2,5% itu untuk sedekah, itu termasuk wajib apa sunnah? Iya. Itu kalau itu mungkin yang dimaksud Ibu zakat, ya. Mungkin zakat. Kalau sedekah itu namanya sedekah itu tidak wajib. Ya, sedekah itu tidak wajib. Tapi kalau zakat itu wajib. Zakat itu juga ada aturannya. Zakat itu. Nanti mungkin Ustaz Fikri sesekali Ustaz, ya, tentang fikih Ustaz, ya. Fikih mulai dari wudu dengan tentang sholat dan sebagainya. Itu mungkin sesekali lah. Yang ringan-ringan saja. Yang dimaksud Ibu tadi itu mungkin bukan sedekah itu. Kalau kayak yang 2,5 tadi itu bukan sedekah, tapi zakat. Begini mungkin Gitu. Ustaz, yang dimaksud. Jadi Kenapa nih Bu? gimana? Mungkin dikiranya setiap gaji kita itu harus ada 2,5% yang dizakatkan. Sebenarnya kan zakat kan harus ada Ya, batas minimal yang makanya. dizakat. Jadi Zakat mal. Jadi zakat itu Ibu sekilas saja itu ada ketentuannya. Satu contoh misalkan kita punya emas misalnya berapa gram Ustaz? 1 kilo misalnya. 95 enggak minimal Oh, maksud saya 95 ya 95 gram itu wajib, tapi kita hanya punya punya 0,5 gram, yang satunya hanya 2 gram dan sebagainya, belum mencapai nisabnya nisabnya belum mencapai nisabnya, belum mencapai ukuran minimalnya, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Bahkan bukan ada ukurannya juga. Kita miliki sudah satu tahun, gitu ya, sudah 1 tahun. Seperti harta kekayaan kita ini, gitu ya. Harta kekayaan itu kan bisa jadi nanti ada pembahasan. Kalau gaji itu ada ikhtilaf, artinya perlu dijakati atau tidak, itu nanti ada ikhtilaf. Karena zakat itu hitungannya harta kekayaan kita, kalau dilihat dari waktu itu dalam 1 tahun, mencapai 1 tahun. Kalau sedekah itu jangankan yang gaji tadi itu, kita beli cincin walaupun 0,5 gram, ya, supaya dijaga kesuciannya oleh Allah, kita disarankan untuk mensedekahi dari tadi itu cincin yang sudah kita beli. Bukan hanya cincin, mungkin misalkan setelah ini ada yang mau beli mobil baru, misalnya TV atau mobil baru, bersedekah. Kalau orang dulu itu bahasanya selamatan lah, guys. Bahasanya begitu. Tolak bala. Iya, kan begitu kan? Mungkin mempraktekannya berbeda, dan bahasanya, gitu ya, bahasanya juga berbeda.
berbeda. Makanya saya gini, orang dulu itu kok titik-titik selamatan, titik-titik selamatan begitu ya. Gitu ya. Selamatan titik-titik. Ya, itu kalau mungkin saya menangkap gitu ya, dan memaknainya bisa jadi itu upaya untuk mensedekahi dari harta yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk rasa syukur. Sebagai bentuk rasa syukur. Jadi ya tadi itu gaji disedekahi, dan sedekah itu tidak ada ukurannya, tidak ada persentase dan sebagainya, gitu ya, tidak ada. Karena kan seperti gaji kan, jangankan habis 1 bulan, hanya bisa ada yang 2 hari sudah cari yang lain, gitu ya, yang lain, gitu. Insyaallah seperti itu, Bu. Tapi itu tadi, Bu, yang tadi itu luar biasa kalau kita bisa mempraktekkan ya dari gaji kita, dari penghasilan kita, lalu kita sisihkan sedikit gitu ya, sisihkan sedikit untuk sedekah. Nah, yang jelas apa ini janji Allah atas sedekah yang kita belanjakan di jalan Allah itu luar biasa. Salah satunya tadi disebut oleh Ustaz Fikri apa? Tolak balak katanya. Tolak balak. Itu takdir yang bisa jadi diubah oleh Allah, gitu ya. Ada takdir yang memang ya sudah gitu. Seperti ini, Ibu, silaturahmi itu memperpanjang umur, begitu ya. Padahal kan umur kita ini sudah tercatat, toh. Ada yang memaknai yang disebut dengan panjang umur adalah dari sisi keberkahan hidup kita, walaupun pendek waktunya, masih muda meninggal, tetapi dia meninggalkan sesuatu yang selalu dikenang oleh orang yang masih hidup. Satu contoh misalkan kitab, Ustaz, salah satu kitab sebutkan, Ustaz, pengarangnya, salah satu pengarangnya. Syekh Zarnuji. Syekh Zarnuji, pengarang kitab apa, Ustaz? Ta'limul Muta'alim. Sekarang beliaunya masih ada enggak? Sudah tidak ada. Tidak ada. Itu namanya panjang umur, keberkahan hidupnya. Kan dikenal terus Ibnu Katsir. Sudah tidak ada. Dan di mana-mana gitu ya. Itu keberkahan hidupnya. Keberkahan hidup. Jadi berkah hidup itu adalah bagaimana ya, walaupun tidak ada, misalkan keberkahan hidup itu kita menempati suatu tempat, ternyata ditakdirkan oleh Allah berpindah ke tempat lain, tapi di sini terus dikenang kebaikan-kebaikannya, diingat kebaikan-kebaikannya, itu keberkahan hidup. Nanti pindah lagi, dikenang lagi, dan kebaikan-kebaikannya, dan ada yang meniru kebaikan yang pernah disampaikan sampai menjadi amal jariyah. Orangnya tidak ada tapi mengalir terus. Apanya? Pahalanya. Ya, seperti yang mungkin dalam hadis bahwa jika meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 berkah. 3 perkara apa saja itu? Ilmu bermanfaat, lalu apa? Sedekah jariyah, dan yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Ya. Apa tadi itu? Yang pertama ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan doa seorang anak. Jadi terputus itu. Kalau sudah dikubur, terputus, tidak ada lagi yang bisa menambah amalnya kecuali 3 hal tadi itu. Ya, 3 hal tadi itu. Ya, 3 hal itu ya tadi itu. Mohon maaf, jenengan dengar tadi itu, misalkan tentang hadis yang tidak boleh berbisik tadi itu, lalu ada yang
ada teman, gitu, diceritakan dan ditangkap dan dipraktekkan, jenengan juga mendapatkan ilmu jariah dari ilmu yang bermanfaat tadi itu. Gitu. Dan sebaliknya Ustaz, Yeah. itu tadi kan kebaikan. Kalau keburukan itu kan akhirnya nanti ada barokah keburukan. Dari keburukan itu ada yang meniru tapi kita tobat. Itu bagaimana Ustaz? Kan kita sudah tobat tapi dosa kita itu ditiru orang lain. Yeah. Dosa jariah. Nah ini bagaimana kita cara tobatnya biar tidak terkena dosa jariah? Ya. Jadi Allah itu maha pengampun. Jadi ya yang rawan itu seorang guru, seorang dai, seorang penceramah. Jadi ya termasuk saya ini seorang guru, ini rawan sekali. Bisa jadi kalau bahasanya itu ada miskonsepsi gitu ya, miskonsep. Saya dulu itu memegang pelajaran yang rawan dengan miskonsep. Apa itu? Pelajaran IPA saya Ustaz. Ya. Pada saat itu karena keterbatasan ilmu bisa jadi yang saya sampaikan pada saat itu salah. Pada saat itu salah. Gitu ya. Maka jalan-jalan satu-satunya adalah memperbaiki kesalahan itu. Memperbaiki kesalahan itu mencari kebenaran itu. Itu yang pertama. Setelah mencari kebenaran itu, maka yang jelas tidak mengulangi kan? Ya, bertobat, artinya bertobat. Lalu murid-murid saya itu kan tidak mungkin ya, itu. Yang jelas minta ampun kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah murid-murid saya yang pada saat itu yang telah menerima ilmu yang salah dari saya mendapatkan petunjuk. Ya, karena apalagi sudah meninggal orangnya murid kita seperti itu. Jangankan begitu Ustaz, dosa besar saja diampuni Allah. Itu luar biasanya. Dosa besar saja diampuni Allah. Dosa besar itu adalah salah satunya yang kita ketahui yaitu perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu mensekutukan Allah. Ya. Allah alam besok. Baik, ada lagi? Termasuk WA itu Pak Ustaz. WA Apa? itu kan bisa dosa berkepanjangan. Kenapa Ustaz? WA, WhatsApp Ustaz. WhatsApp itu loh Pak. Oh, Kan nanti akan di-share kemana-mana Ustaz. iya. Ya itu tadi. Iya. Selama dia mengakui bahwa yang dilakukan itu ya benar dan dia tidak ada merasa bahwa yang dilakukan itu salah dan tidak memohon ampunan, tidak bertaubat gitu ya. Ya akan menjadi jariahnya. Jariah untuk apa? Jariah ketidakbaikan. Gitu ya. Ini yang saya sampaikan di hakul muslim alal muslim situn. Yang salah satunya adalah jika ada yang minta nasihat, nasihatilah. Nasihat di sini adalah nasihat dalam hal kebaikan. Kalau kita menasihati, ada orang minta nasihat, ya apa cara membobol bank misalkan, ATM misalkan. Lalu kita berikan, ya, kita berikan ilmu itu, dan itu dipraktekkan terus, maka menjadi jariah keburukan buat orang yang melakukan itu. Seperti itu. Ya, seperti ini semuanya ini kadang ini yang lawan apalagi anak-anak kita ini ya, anak-anak kita ini. Baik. Kamu Ustaz? Mungkin monggo ada yang tanyakan silakan. Ya. Sampun. Bapak Ibu sama anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya membacakan di sini berarti saya sudah sempurna
tujuan saya adalah yang paling utama adalah pengontrol buat diri saya pribadi. Saya saja sedih kadang itu, sedihnya pada saat membacakan surat Ali Imran saja, ya, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Kalau wal afina 'anin nas, saya selalu memaafkan orang walaupun menyakiti sesakit-sakitnya, itu saya berusaha. Tapi menahan amarah gitu ya, menahan amarah kadang terutama pada ya keluarga sendiri, itu yang kadang ya kalau selama masih kita bisa perbaiki sih sebagai penyejuk hati. Jadi sekali lagi mohon maaf jika ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai apa yang saya ucapkan, karena Allah ya dengan tegas kaburu maqtan indallahi antaqulu ma la taf'al. Dosa besar kamu mengatakan tetapi kamu tidak melakukan, dosa besar. Jadi mohon dimaafkan seandainya ada ya banyak hal yang tidak sesuai, karena kewajiban saya untuk menyampaikan yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada sesuatu yang keliru mohon saya diingatkan, bisa melalui WA. Insya Allah nomor HP-nya ada 2 ada 24 jam insya Allah. Pokoknya kalau pas bangun terbaca ya nanti akan saya baca. Dengan senang hati jenengan mengingatkan, kalau ada yang mengingatkan dengan senang hati saya terima gitu ya. Dan kalaupun itu benar adanya maka ada kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin ditutup dengan doa dan ada yang sedekah nasi ini. Moga Ustaz. Moga Ustaz. Moga Ustaz. Bagian doa. Moga kita doa terlebih dahulu. Moga Pak Ustaz. Pak Suni. Doa dulu. Bapak Ibu sekalian, seperti ini adalah ujian. Ujiannya jangan membayangkan orang bareng-bareng berdakwah. Jenengan ini juga hadir ke sini juga dalam rangka berdakwah. Jangan pesimis karena sedikit yang hadir. Lalu Bapak Ibu yang setelah sudah menyiapkan makanan lalu kecewa dengan sedikit yang hadir, ingatlah bahwa Allah akan membalas sesuai apa yang sudah kita berikan. Amin. Jadi sekali lagi jangan meragukan itu, ya, jangan meragukan dan godaan, ya, apalagi yang bapak-bapak biasanya mau ngapunten. Bapak-bapak itu kalau sudah ada yang ke masjid itu cie ke masjid gitu. Itu godaan orang GWK saat ini. Nyuwun ngapunten Pak. Ini jadi terjadi di sini. Jadi ke masjid itu malah dicie-cie. Ya Allah, ke masjid kok dicie-cie. Gitu ya. Untuk Pak RT kuat untuk. Ya. Cara menghadapi tertentu. Ya dengan keimanan kita, lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil. yang kita niatkan karena Allah semuanya, bukan karena pusat fikri, bukan karena tetangga kita, bukan karena ya. Kalau sudah ada cie-cie sudah mundur guys, nah, berarti ada tanda tanya gitu ya. Baik, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita berikan, yang sedekah hari ini oleh Allah diterima sebagai amalnya, dan Allah akan melipat gandakan atas rezeki yang sudah diinfakkan dan sedekahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah.
Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami mulai kecil ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, terimalah segala amal perbuatan baik kami ya Allah, sebagai catatan nanti amal yang kami terima pada saat Engkau matikan kami dan hidupkan kembali di alam yang abadi di akhirat dan surga sebagai balasan-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.